Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidney Arfani, NIM 4121161. Program studi Ekonomi Syariah kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjawab pertanyaan UTS mata pelajaran ilmu kalam. Jawabannya pertama adalah iya, perlu. Kenapa masyarakat perlu mempelajari ilmu kalam? Yang pertama, karena keimanan akan jauh lebih kuat karena kebenarannya tidak hanya diperoleh secara filosofis tetapi juga secara logis ataupun rasional. Kedua, memberi jawaban atau kegelisahan umat muslim ketika muncul penyimpangan teknologi. Yang ketiga, ilmu kalam dapat memperkokoh ajaran Islam normatif yang meliputi iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kegunaan lain yaitu untuk menguraikan dalil-dalil guna menjelaskan kebenaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ilmu kalam juga mampu membantu umat Islam untuk mengetahui hakikat adanya Allah SWT beserta kekuasaannya dan keluasan ilmunya sebagai dasar untuk memperkuat agama Islam yang ada pada masyarakat. Untuk caranya yaitu memberikan pemahaman dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, tidak dengan bahasa yang mendoktrin. Atau bisa melalui pelajaran-pelajaran di madrasah diniyah. Persamaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam, ilmu filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan pada objek kajiannya. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara itu, objek kajian ilmu filsafat adalah masih dalam masalah ketuhanan, namun di sampingnya masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek untuk kajian tasawuf adalah ketuhanan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari objeknya ketika ilmu tersebut membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian sebutkan perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Perbedaan di antara ketiganya itu yang pertama adalah ilmu kalam. Untuk ilmu kalam terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi yang nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Kemudian untuk ilmu filsafat, metode yang digunakannya adalah metode rasional atau berpikir. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi secara radikal atau disebut mengakar dan integral, menyeluruh serta universal, mengalam. Tidak merasa terikat oleh apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Kemudian ilmu tasawuf jika tadi ilmu filsafat itu menggunakan rasio, maka ilmu tasawuf menggunakan atau menekankan rasa. Oleh sebab itu filsafat dan tasawuf sangat distinktif sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa. Ilmu tasawuf bersifat subjektif, yaitu sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf itu berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman ilmu kalam. Penghayatan yang mendalam melalui hati, zauq, dan widan terhadap ilmu tauhid atau ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian, ilmu tasawuf itu merupakan penyempurna ilmu tauhid jika dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu tauhid. Kajian-kajian mereka tentang jiwa dalam pendekatan kefilsafatan ternyata lebih banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Pemahaman tentang jiwa dan roh itu sendiri menjadi hal yang esensial dalam tasawuf. Kajian kefilsafatan tentang jiwa dan roh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf. Namun perlu dicatat ya, bahwa istilah yang lebih banyak dikembangkan dalam tasawuf adalah istilah qalbun, hati.
Istilah qalbun ini memang lebih spesifik dikembangkan dalam tasawuf. Namun tidak berarti bahwa istilah qalbun ini tidak berpengaruh dalam roh dan jiwa. Ilmu kalam pun berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan dan penyelewengan jika bertentangan atau tidak pernah diriwayatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau belum pernah diriwayatkan oleh para ulama salaf. Hal itu harus ditolak. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij itu pemikirannya ya, pertama mudah mengkafirkan orang yang tidak bersegolongan dengan mereka. Kemudian Islam yang benar menurut mereka adalah Islam yang mereka pahami, sedangkan Islam yang sebagaimana yang dipahami atau dimakan golongan lain itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat atau menjadi kafir perlu dibawa dan diajak kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. Yang keempat, mereka itu bersifat fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan. Jadi mereka itu menganggap dirinya itu yang paling benar. Kemudian yang kedua adalah aliran Murji'ah. Mereka menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar, kemudian meletakkan atau meninggikan iman di atas amal, kemudian memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliran Jabariyah, pemikirannya adalah yang pertama, manusia tidak mau berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah SWT. Iman adalah ma'rifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Kemudian Al-Quran merupakan makhluk Allah. Yang selanjutnya, Allah SWT tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Terakhir, Allah tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Kemudian aliran Qadariyah, menurut mereka orang yang berdosa besar itu bukan kafir atau bukan mukmin, tapi fasik atau di tengah-tengahnya dan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, Allah SWT tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Yang ketiga, yang menciptakan amal perbuatannya. Jika amalnya baik maka akan masuk surga. Allah tidak bisa melihat, mendengar. Kemudian akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Kemudian pemikiran aliran Mu'tazilah itu terdapat 5 ajaran atau pemikiran dasar kaum Mu'tazilah. Yang pertama adalah At-Tauhid, merupakan prinsip utama dan intisari dari aliran Mu'tazilah. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurai arti kemahaesaannya. Tuhan satu-satunya esa, yang unik dan tidak ada satupun yang menyamainya. Oleh karena itu, hanya dialah yang qadim. Bila ada yang qadim lebih dari satu, maka telah terjadi ta'adud al-qudama, terbilangnya zat yang telah berpermulaan. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat, menggambarkan fisik Tuhan dan Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa, tak ada satupun yang menyerupainya. Kemudian yang kedua, Al-Adl, yang arti Tuhan Ma'adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gambling untuk menunjukkan kesempurnaan, karena Tuhan Maha sempurna. Kemudian Al-Wa'ad, Al-Wa'id,
berarti janji dan ancaman. Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana tidak akan melanggar janjinya. Perbuatan Tuhan terikat dan dibatasi oleh janjinya sendiri, yaitu memberi pahala surga bagi yang berbuat baik dan mengancam dengan siksa neraka atas orang yang durhaka. Kemudian pemikiran yang selanjutnya dari Mu'tazilah, al-manzilah bain manzilatain. Ajaran ini terkenal dengan suatu orang yang beriman yang melakukan dosa besar, seperti tercatat dalam sejarah. Al-Khawarij menganggap orang tersebut sebagai orang kafir, bukan musyrik. Sedangkan Murji'ah berpendapat bahwa orang itu tetap mukmin dan dosanya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Boleh jadi bisa diampuni ataupun tidak. Menurutnya, orang tersebut berada di antara dua posisi, maka dari itu disebut al-manzilah bin manzilatain. Karena ajaran inilah Wasil bin Atok dan sahabatnya Amr bin harus memisahkan diri dari majelis gurunya. Kemudian pemikiran yang kelima adalah al-amr bil al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar, atau disebut juga amar ma'ruf nahi munkar. Pemikiran ini adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan keberpihakan kepada kebenaran dan kebaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, di antaranya dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Kemudian dari kelima aliran tersebut, manakah yang paling banyak digunakan di Indonesia atau masih digunakan di Indonesia, dan apa alasannya? Aliran yang digunakan di Indonesia adalah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah, karena aliran Maturidiyah itu toleran dan dapat menghargai pendapat-pendapat yang lain, serta tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri. Yang pertama adalah iman dan kufur. Khawarij memberikan justifikasi teologis secara tegas bahwa orang muslim pelaku dosa besar di luar dosa menyekutukan Tuhan dengan status kaum hukum kafir. Murji'ah tetap memandang setiap muslim berdosa besar sebagai mukmin karena secara konsepnya mereka tidak menempatkan awal perbuatan amal bi'arkan sebagai unsur esensial dari bangunan iman. Selanjutnya, Mu'tazilah memiliki pandangan unik tentang muslim pelaku dosa besar, yakni dengan menempatkan pada sebuah posisi tengah antara mukmin dan kafir dengan sebutan khas manzilah bin al-manzilatain, sebuah posisi antara dua posisi. Yang mereka maksud dengan posisi tengah itu adalah muslim berdosa besar itu bukanlah mukmin dan bukan pula sebagai kafir, tetapi sebagai fasik, dan inilah yang biasa dikenal dalam doktrin Mu'tazilah al-manzilah bin al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Kemudian pandangan Asy'ari tentang pelaku dosa besar searah dengan konsepsinya tentang iman. Seperti aliran lain, Al-Asy'ari membangun konsepsi iman atas pengakuan hati dan penuturan lisan serta perbuatan. Hanya saja kemudian Al-Asy'ari mengklasifikasinya antara unsur pokok esensial dan instrumental. Bagi Asy'ari, unsur esensi iman sebagaimana dijelaskan Harun Nasution berupa pengakuan hati atas Allah. Aliran Maturidiyah Bukhara dalam masalah ini mempunyai pandangannya relatif sama dengan Asy'ariyah, paralel dengan pandangan mereka bahwa akal manusia tidak dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan atau kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Maka iman menurutnya tidak bisa mengambil bentuk ma'rifah ataupun amal, melainkan haruslah merupakan tasdik. Kemudian yang kedua, pelaku dosa besar. Khawarij menganggap orang yang mengerjakan dosa besar dan dosa kecil sebagai orang kafir. Dalam pandangan mereka, ia tidak diakui sebagai seorang muslim maupun mukmin. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak diakui sebagai seorang mukmin, sekalipun ia masih diakui sebagai orang mukmin. Hanya saja ia akan kekal dalam neraka selama ia belum bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Kelihatannya Khawarij dan Mu'tazilah memasukkan amal sebagai salah satu komponen iman, sedangkan Asy'ariyah
dan Maturidiyah tidak menganggap amal sebagai salah satu komponennya. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman, sekalipun amal tetap dihisab dan dia akan mendapat siksa. Serta Allah dapat saja mencurahkan rahmat kepadanya. Itu sebabnya Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, sekalipun ia meninggal dunia tanpa bertaubat. Yang ketiga adalah tentang sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menafsirkan sifat Allah, sedangkan Asy'ariyah menetapkannya. Asy'ariyah mengatakan bahwa sifat-sifat itu merupakan sesuatu yang berada di luar zat mereka yang ditetapkan. Al-Maturidi kemudian muncul dan menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, tetapi ia mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukanlah sesuatu di luar zatnya, bukan pula sifat-sifat yang berdiri pada zatnya, dan tidak pula terpisah dari zatnya. Sifat-sifat tersebut tidak mempunyai eksistensi yang mandiri dari zat, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa banyaknya sifat-sifat itu akan membawa kepada banyaknya yang qadim, kekal. Yang keempat adalah perbuatan manusia. Kaum Asy'ariyah lebih menekankan peran efektivitas Tuhan dalam mewujudkan perbuatan, meski di dalamnya masih ada peranan manusia. Dengan teorinya, Asy'ariyah bermaksud menengahi pandangan kaum Qadariyah, juga Mu'tazilah, dan Jabariyah dalam hal perbuatan Tuhan dan manusia. Namun pada kenyataannya Asy'ariyah lebih masuk kepada paham Jabariyah. Asy'ariyah mengakui adanya daya Tuhan dan daya manusia dalam mewujudkan perbuatan. Hanya saja menurutnya daya Tuhan saja yang lebih efektif. Kemudian menurut pandangan Mu'tazilah, daya berbuat yang diciptakan Tuhan itu sudah ada sebelum terjadi perbuatan, dan daya itu bersifat efektif. Artinya daya itu berpengaruh dan berfungsi dalam mewujudkan suatu perbuatan. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai independensi, kemerdekaan, dan kemampuan berbuat. Sehingga sebelum terjadinya suatu perbuatan, memang perbuatan itu tidak ada dan manusialah yang menciptakannya. Jabariyah memposisikan manusia pada status majbur, terpaksa dalam mewujudkan segala perbuatannya. Menurut pandangan Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan apapun baik untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, dan juga tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk memilih, menentukan pilihan dan ikhtiar.